Begitu juga dengan perempuan-perempuan cantik yang konon katanya matre. Pertamanya dia itu mencibir, ditanya saja mukanya judes. Tapi setelah dia berdoa, kemudian bermain biola, mainnya bagus, menyanyinya juga bagus. Akhirnya dia senang. Tapi tetap hanya sebatas menyenangi karya seninya saja. Tapi begitu pulang, ternyata naik mobil BMW atau naik mobil yang harganya 4 miliar ke atas. Yang atapnya bisa buka sendiri, tinggal dipijit, bisa terbuka, kemudian dipijit, tombolnya bisa menutup rapi. Terbengong-bengong. Akhirnya wanita-wanita cantik yang tadinya itu meremehkan jadi terpukau dan ingin kenalan. Ini juga jangan dianggap betulan. Ini kan namanya juga dunia berkesenian. Seni teater, seni musik, seni tari, seni rupa dipadukan sedemikian rupa dan akhirnya menghasilkan uang dari media sosial, dari YouTube. Di YouTube itu kalau penontonnya cuma 10.000, 20.000, hasilnya tidak seberapa. Tapi kalau satu konten bisa menghasilkan ratusan ribu penonton, ya lumayan ya dibanding dengan PNS kelas rendahan, tapi harus kreatif. Kebetulan channel ini juga sudah menghasilkan uang ya, ada Alet TV, ada Waglo Gubuk Apung, hanya sebagai gambaran saja, sebagai sampingan. Jika ingin hasilnya sempurna harus totalitas, tentu saja hal itu menyita waktu dan tenaga. Adapun konten-konten di channel ini hanya untuk bahan ajar di sekolah dan terbukti menghasilkan, jadi bukan katanya. Cuplikan video berikut ini memadukan adegan teater, musik, dan seni rupa. Coba simak aktingnya. Untuk pembelajaran bahwa seni itu sekarang tidak lagi dipisah-pisah untuk dipasarkan. Momennya bisa antara seni musik dengan mengaji atau ilmu agama dipadukan dengan ilmu teater dan bisa dijual. Nilai-nilai dakwahnya ada di dalam, menghibur, bisa masuk di TikTok, bisa masuk di YouTube, Instagram, Facebook. Tidak usah banyak-banyak, pilih aja salah satu. Baiklah pembahasannya kita mulai, saksikan hingga tuntas agar Halo, tidak salah salam paham. sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang koreksi bagi penyusun kurikulum pendidikan seni yang akan datang. Kenapa demikian? Sejarahnya saja dahulu. Yang namanya pelajaran kesenian tempo dulu, kurikulum 1975, katakan waktu Indonesia merdeka itu kan kurikulum biasanya 10 tahun berubah. Nah, katakanlah kurikulum pada saat itu seni rupa, seni musik, seni tari itu terpisah-pisah seperti di keguruan IKIP Jakarta yang sekarang namanya UNJ, kemudian IKIP Bandung yang sekarang namanya UPI, dan semua pendidikan keguruan itu biasanya seni rupa jurusannya beda, seni musik jurusannya beda, seni teater juga beda. Tetapi waktu dulu ada SPG, Sekolah Pendidikan Guru, untuk sekolah dasar. Lulusan dari situ hanya untuk guru-guru TK, SD. Itu namanya SPG pada saat itu. Di situ pendidikan seni itu gabung. Guru musik, guru tari, guru teater itu mengajari gurunya sehingga gurunya serba bisa. Nah, sekarang tampaknya
untuk kurikulum yang akan datang. Walaupun jujur saja, di KTSP sekarang ini dan sebelum KTSP, yang pertama kali melahirkan buku namanya Seni Budaya, itu saya adalah pelopor pertama mendirikan atau menerbitkan buku di Grasindo. Yang pertamanya saya terbitkan di PT Intermasa Jakarta, mencoba menggabungkan seni musik, seni tari, seni teater, seni rupa dalam satu paket. Dan akhirnya ketika saya pindah penerbit ke Grasindo, ternyata spektakuler. Di beberapa sekolah itu mendominasi hanya mempergunakan buku yang memadukan berbagai disiplin ilmu itu. Maka lahirlah kurikulum baru namanya Seni Budaya. Yang akan kita bicarakan sebenarnya realisasinya yang akan kita tonton sekarang ini. Baiklah, kita tonton dulu yang ini. Enggak, saya Diki. Enggak, aslinya Diki. Dikirim Tuhan bahagiakan Azwa. Suatu kewajaran jika wanita tertarik dengan lelaki hartawan, karena wanita akan hamil, mengandung, dan melahirkan anak. Semuanya itu perlu biaya yang tidak sedikit. Wajar jika wanita sangat mempertimbangkan duniawi. Namun Konten tentu Agogo saja ini tidak segalanya. sebenarnya perpaduan dari musik biola dan teater. Ya, seni rupanya juga ada, seperti pakaian compang-campingnya itu sebenarnya tidak natural ya. Kalau natural itu, kalau gembel itu ya bajunya bukan baju bagus di bolong-bolong, tetapi karena ini adalah ilmu teater, oke lah, termasuk berhasil juga ya. Karena Agogo ini kan sebenarnya kan orang berpendidikan. Dahulu yang namanya pelajaran seni musik itu siswa diajari bagaimana bermain organ, vokal, kemudian bermain gitar, dan akhirnya apa? Menjadi para pemain band, atau mereka itu mengeluarkan rekaman. Ya, lagu-lagu band mereka kan spektakuler ya, yang bisa dijual ke luar negeri itu Indonesia luar biasa ya. Bahkan banyak lagu-lagu anak-anak muda pada saat itu ditiru di India, ditiru di Eropa, diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Bahkan sekarang dangdut, gara-garanya Rhoma Irama dengan sonetanya, akhirnya go internasional. Sekarang booming. Kalau dulu di televisi aja TVRI satu-satunya, dangdut tuh jarang. Karena apa? Katanya seronok. Begitu. Tapi sekarang dunianya sudah berbeda. Oke. Dari pertunjukan seni multimedia Agogo ini, ternyata kalau dulu orang seni musik menciptakan lagu, mengeluarkan kaset, kemudian bikin pertunjukan di mana-mana menghasilkan uang. Hanya mengandalkan kaset rekaman saja, dulu itu sudah hidup layak seperti lagu Bimbo, Kus Plus. Pada saat itu ya dengan menciptakan lagu sudah tinggal duduk manis ya. Setelah booming ya sudah tinggal menunggu hasil. Sekarang tidak. Ternyata mereka yang belajar seni musik saja, walaupun lagunya bagus, vokalnya bagus, kalau tidak bisa memasarkannya, ya tetap saja seperti itu saja, tidak laku dijual. Tetapi dengan kemasan seperti Agogo ini, dia bermain teater, hanya bermain biola di kafe, di situ bisa memasarkan kafe-nya itu sendiri, bisa membawa iklan-iklan yang ada di logo-logo yang dia bawakan, bisa mempublikasikan tempat yang dia kunjungi, dan masih banyak lagi. Tentu kalau ada lagu-lagu baru juga bisa dipasarkan lewat gayanya Agogo ini. Oke, itulah pentingnya seni digabungkan atau seni multimedia, seni rupa, musik, tari, teater, satu kesatuan. Memang yang namanya dunia seni itu indah ya, dan bisa menghibur, apalagi sekarang ini persaingan dunia kerja kan susah ya.
Nah, dengan orang-orang kreatif seperti ini, seperti Agogo, ya. Tapi Pak, bagaimana kalau orangnya itu tidak bisa multidisiplin ilmu? Kalau Agogo kan bisa teater, bisa nyanyi, bisa main musik. Kalau saya cuma bisa main teater, bagaimana? Atau katakanlah hanya bisa mengaji. Nah, orang yang pintar mengaji saja ternyata bisa dipadukan dengan teater. Jangan terlalu percaya kalau ini itu kiai sungguhan. Ini bisa saja disetting skenario Baiklah, ya. kita tonton cuplikan video berikut ini. Teater yang memerankan kemahiran mengaji dengan akting teater. Pengen belajar ngaji sama Ustadz dikit aja gitu, pengen dengar suara ngaji Ustadz gimana gitu. Buat apa? Ya pengen Ragu belajar kamu sama aja. saya, ragu kamu. Hah? Kamu ragu sama saya gitu. Bukan Ustadz, pengen ini aja, pengen dengar aja. Ya, Ustadz guru ngaji atau gimana? Maaf. Macam-macam nih orang zaman sekarang ini. Saya imam di sebuah masjid. Oh, berarti suaranya bagus dong. Ya memang harus bagus, enggak juga. Pengen dengar aja Ustadz. Saya cita-cita pengen jadi imam. Ya udah. Ini karena kamu mau belajar ya. Ya Ustadz. Saya kebetulan suka kalau sama orang yang mau belajar. Ya Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz maaf, dipotong sebentar. Kamu kok katanya tadi pengen Enggak, ini dengar saya ngaji. mohon maaf ini Ustadz, koreksi sedikit. Kamu suka Bukan ini tadi teh alhamdulillah perasaan bukan alham, bukan gitu. Tadi Ustadznya Kiai alhamdulillah. sungguhan. Ini bisa saja disetting skenario ya. Penonton jangan sampai menganggap miring. Loh, kok ngakunya kiai kayak begitu sampai mukanya dibrur. Nah, ini juga bagian dari teater. Saya yakin ini yang dibrur ini bukan kiai, bukan ustadz, temannya dia sendiri. Tetapi penonton terkesima. Kok ada ya ngakunya kiai, ngakunya imam masjid, ngajinya nggak bagus. Malah diajari sama gembelnya. Oke, kita tonton. yang dipotong ya. Udah saya ngaji, silakan kemana? Kan panggil saya Ustad. Oh ya Pak. Kiai. Oh, Pak Kiai ya. Iya, saya biasa dipanggil Kiai. Oh ya Kiai. Kiai apa namanya? Rahmat. Oh, Kiai Rahmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iya. Tapi mohon maaf Ustaz. Ini bukannya aku ini ada sedikit koreksi nggak apa-apa? Loh, lagi. Ini tadi yang itunya Kamu yang ini tujuannya menghina saya atau bukan bagaimana? Ustaz, saya mau mengingatkan aja sih. Sini. Mengingatkan aja tadi pas yang gue mago aja gitu nggak mantul Ustaz. Telinga kamu salah itu. Ya Al-Fatihahnya nanti Kiai koreksi kalau ada yang salah ya. Mau pamer kamu? Bukan pamer. Silakan. Enggak apa-apa. Aku kok ini bentar ya. Merasa lebih baik itu daripada saya gitu. Bukan Ustaz. Imam masjid. Gue coba Oh, yaudah, ini silakan aja lah. biar Silakan. koreksi ya. Kalau saya bisa ngaji. Nantang kamu? Hah? Nantang nih. Iya, kan tadi kata Ustaz kalau yang ngajinya bagus dikasih hadiah handphone. Yuk, silakan. Tapi pengen handphone iPhone 15 Pro Max. Enggak tahu apa itu, silakan. Saya terima tantangannya. iPhone. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Katanya pemulung tapi barangnya bagus-bagus kayak dapat nyuri gitu. Enggak, bukan nyuri kok. Kiai jadi seujun sama saya. Enggak bukan sujon. Ya udah kamu tunggulah. Kamu tunggu. Jadi Ya? gimana dapat hadiah? Ya udah kamu tunggu dulu. Kamu tunggu dulu ya. Aku toilet dulu bentar. Kabur. Jangan dianggap Ada lagi konten yang ini Ustaznya kabur. sebagai hal sungguhan. Anggap saja ini adalah seni pertunjukan. Seperti halnya adegan di konten Agogo berikut ini. Ini juga diduga sebagai adegan teater. Mercedes itu saya yang mencintaimu. Iyalah. Saya jalan Mina. Dadah. 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 Bagus iya. Dadah. Dadah beb. Beb, aduh. Bisa ojol.
Serius? Kenapa? Ini ada boleh gila di mobil. Ih, mobilku ini. Tadi katanya cari botol. Ih, memang saya cari botol pakai mobil ini. Iya apa? Astaga, ini jalan. Itu jalan. Kuncinya sama diambil.